Jadi bisa dibilang ini sebagai kereta api Tebu Ireng yang lahir kembali ya. Oke Lur, halo selamat siang saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Perujakan dan pastinya saya akan ngetrip lagi naik kereta ya. Dan kali ini perjalanan saya naik kereta menggunakan kereta api Bangunkarta yang pada minggu lalu kalau nggak salah itu rutenya berubah dan relasinya juga berubah. Ini sifatnya bisa dibilang ya menggantikan perannya Anjasmoro ya, dan dengan jadwal baru keberangkatan dari Jakarta siang, makanya nyampe sini berangkatnya ya siang menjelang sore ya, jam 3 nanti akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Perjalanan kali ini saya naik kereta api Bangunkarta sampai Solo aja dulu, nggak sampai Jombang. Nanti kalau misalkan ada waktu ya semoga bisa full trip ya. Sedikit rekam jejak kereta api Bangunkarta di masa perjalanan yang normal ini. Kereta api Bangunkarta sejak darurat pandemi diberlakukan di lini transportasi, kereta api Bangunkarta ini hampir tidak pernah jalan sama sekali. Dan perdana dijalankan kemarin pada tanggal 14 Maret 2021 di mana kereta api Bangunkarta melayani rute baru dan relasi baru. Dan untuk kalian nih pelanggan kereta api Bangunkarta sebelumnya yang berada di wilayah Daob 3 Cirebon, kini pemberhentian kereta api Bangunkarta itu berubah dari yang sebelumnya di Cirebon Kejaksaan menjadi di Cirebon Perujakan, karena ini berkaitan dengan perubahan relasi dan juga rute operasional baru dari kereta api Bangunkarta. Dan kereta api Bangunkarta juga ini sekarang melayani 2 kelas, dari yang sebelumnya full eksekutif sekarang menjadi kelas campuran eksekutif dan ekonomi plus. Rangkaian yang digunakan kereta api Bangunkarta pun tidak jauh berbeda seperti pendahulunya kereta api Anjasmoro. Formasinya juga tetap sama, yaitu 5 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan dan 4 kereta eksekutif. Dan pada perjalanan kali ini saya akan berada di kelas ekonominya. Kenapa saya berada di kelas ekonominya nanti? Karena sebelumnya saya sudah pernah naik kereta api Anjasmoro di kelas eksekutifnya, jadi rasanya ya mirip-mirip lah ya kalau misalkan saya naik di kelas eksekutif lagi. Jadi sekarang kita gantian nyobain kelas ekonominya biar adil ya, biar fair ya, biar 2 kelas kita bisa ngerasain rasanya kayak apa. Oke, penasaran gimana rasanya naik kereta api Bangunkarta dengan rute dan relasi baru? Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Bangunkarta. Untuk bisa naik kereta api Bangunkarta ini teman-teman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Selain tiket dan kartu identitas, teman-teman harus menyertakan surat hasil tes PCR, tes rapid antigen atau tes genos yang hasilnya negatif berlaku 3 kali 24 jam. Selain itu, teman-teman juga harus mentaati protokol kesehatan seperti suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius, memakai masker, memakai pakaian lengan panjang, dan juga memakai face shield yang nantinya akan diberikan oleh petugas saat setelah melakukan proses boarding. Saya ingatkan ya teman-teman, face shield ini sekali lagi ini bukan souvenir. Ini adalah face shield yang harus kalian pakai selama dalam perjalanan di atas kereta. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Menurut petugas nanti kereta api Bangunkarta akan dimasukkan di jalur 6 sini. Ini jalur 6 sini. Sebenarnya saya sudah menduga ya, karena di sini di jalur 9 yang seharusnya jalur transit itu sudah ditempati oleh parkiran rangkaian kereta. Ini ada kereta apa aja nih? Di situ ada bisnis dan rata-rata kebanyakannya ini ekonomi New Image ya. Punya Argo Cirebon sepertinya. Karena di Cirebon Kejaksaannya mungkin overload, jadi ditaruh di sini. Di situ ada kereta makan dan kereta pembangkit di ujung sana. Dan ya, ini nggak tahu Argo Cirebon yang jadwal-jadwal lainnya entah akan jalan kapan, sehingga kereta yang nganggur ini, rangkaian kereta ini, sarana-sarana ini bisa jalan kembali. Semoga ya, kita berdoa ya agar tidak melihat pemandangan
sarana kereta parkir berjejer seperti ini. Diiringi lagu kedatangan khas kota Cirebon, kereta api Bangunkarta dari arah Pasar Senen tujuan akhir Jombang masuk di jalur 6 stasiun Cirebon Perujakan. Kita lihat dulu yuk loko yang akan berdinas untuk Bangunkarta kali ini, CC 201 8315 Dipo Induk Purwokerto. Hari ini berdinas PLB 122A kereta api Bangunkarta. Kayaknya untuk sarana lokomotif penarik, sepertinya kereta api Bangunkarta ini sudah tidak memakai CC 206 lagi nih teman-teman, tapi pakainya CC 201 atau enggak CC 203. Di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 5 seat 9A. Kereta sudah berhenti sempurna, penumpang yang turun sudah turun, waktunya kita masuk. Ini dia untuk ekonomi Bangunkarta menggunakan seat konfigurasi 22 berhadap-hadapan, dan saat ini saya sedang mencari kursi saya di 9A. Oke, ke kiri ini dia kursi saya 9A. Ini dia interior dari kereta ekonomi Bangunkarta, berkapasitas total 80 kursi, namun di masa pandemi ini kapasitasnya dibatasi hanya 70% saja setiap kabin kereta. Dan tentunya kelas eksekutif masih ada di kereta api Bangunkarta ini, dengan konfigurasi dan fasilitas yang masih sama seperti sebelumnya, hanya kapasitas kursi dibatasi 70%. Fasilitasnya di kelas ekonomi ini ada meja kecil untuk menaruh botol dan lain-lain. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Ruang kaki ketika duduk menurut saya sih masih cukup lega ya, walaupun berhadapan dan tidak sampai adu dengkul banget seperti ekonomi 23. Di masa perjalanan new normal ini semua tirai berjenis gordeng dicopot dan kursinya polosan, tidak ada sarung kursi untuk mengurangi penyebaran virus melalui media kain. Gantungan kecil untuk menaruh tas kecil atau jaket. Hand sanitizer free di setiap ujung kabin kereta. Dan rak bagasi yang berada di atas. Untuk ukuran rak bagasinya kurang lebih seperti ini ukurannya. Tepat pukul 15.00 kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Cirebon Perujakan. Wih, kita ketemu dengan kereta api raja nih. Kereta api nomor 1 di Indonesia, Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir Gambir. Buat yang belum tahu, jalur dari arah kedatangan kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah dari arah Pantura, dari Lamongan, Bojonegoro, Semarang Tawang hingga Tegal. Oke teman-teman, sekarang kereta api Bangunkarta yang saya naiki sudah meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Tadi tepat pukul 15.00. Ini kereta ekonomi 5 yang saya naiki pada perjalanan kali ini, di nomor sarana K3 01105. Kereta ekonomi tak berpenggerak, keluaran tahun 2011, dan ini urutan yang kelima di Kereta Malang. Ini yang saya pertanyakan dari hunting kemarin ya, waktu hunting Bangunkarta di Mertapada tadi. Itu sarananya semuanya punya Malang, tapi ya ini setahu saya sudah nggak rollingan lagi dengan Jayabaya sih, karena waktu kedatangan dari kereta api Bangunkarta yang sarana keretanya ini nggak cukup untuk kembali sebagai KA Jayabaya dari Pasar Senen. Tapi
dilihat dari nomor sarananya, ini sepertinya punya Majapahit tadinya ya. Ada beberapa mungkin yang ex Majapahit mungkin di alokasikan juga untuk kereta api Jayabaya sebagai rolling sarana. Jadi ya bisa dibilang ini sarananya persis seperti kereta api Jayabaya, yang pasti setelah dipacu cukup kencang, ini sarananya enak, masih nyaman, suspensinya juga ayunannya masih halus, dan kereta ekonomi Kemenhub ya seperti ini kenyamanannya ya, masih seperti biasa, duduk tegak berhadap-hadapan. Ya menurut saya sih ini udah enak lah ya. Tadi kayaknya kereta eksekutifnya juga udah enak. Tadi saya coba kasih lihat ke teman-teman tadi ya untuk kereta eksekutifnya. Dan ya bagus lah untuk sarana kereta api Bangunkarta ini. Sekalian informasi juga, Bangunkarta saat ini sudah tidak melewati jalur utara lagi. Jadi rutenya sekarang mengikuti seperti kereta api Anjasmoro sebelumnya. Sebagai penggantinya, kereta api Bangunkarta full eksekutif di lintas utara Semarang itu sekarang ada kereta api Brawijaya yang rutenya saat ini Gambir, Semarang, Tawang, Malang. Dan rangkaiannya juga menggunakan ex Bangunkarta yang lama, yang sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang hampir mirip lah Brawijaya itu dengan Bangunkarta. Dan pemberangkatannya juga digeser di Jakartanya ya. Dari yang semula kereta api Bangunkarta berangkat dari stasiun Gambir, saat ini kereta api Bangunkarta digeser keberangkatannya ke stasiun Pasar Senen. Jadi bisa dibilang ini sebagai kereta api Tebu Ireng yang lahir kembali ya. Zaman-zaman Tebu Ireng dulu sebelum berganti nama menjadi kereta api Bangunkarta, itu kan rutenya ya mirip seperti ini ya, Pasar Senen, Jombang, lewat Yogyakarta, Purwokerto. Namun ketika ganti Bangunkarta, seingat saya itu diubah rutenya menjadi ke arah Semarang. Dan ya akhirnya bisa bernostalgia ya buat mungkin Anda-anda yang pernah mencicipi era KA Tebu Ireng, bisa banget naik kereta api Bangunkarta ini untuk sekedar nostalgia masa-masa perjalanan Tebu Ireng dahulu. Mumpung tadi ada mas-mas Prama yang lewat menjajakan makanan, saya pesen ini aja deh, cappuccino untuk ritual saya setiap naik kereta. Oke teman-teman, saya izin lepas face shield dan maskernya dulu ya. Mari ngopi cino. Oke, kita inspeksi toilet dulu ya dari kereta api Bangunkarta kelas ekonomi ini. Di sini kita bisa langsung lihat klosetnya model duduk, dan ini ruang dimensi toiletnya hampir sama seperti kereta ekonomi Kemenhub seat 22 yang lainnya ya. Nggak sempit, nggak lega juga, standar. Oke, fasilitasnya ada apa aja kita lihat di sini. Ada langsung wastafel, kerannya model tekan. Kita coba yuk airnya keluar nggak. Oke, airnya jalan, sepertinya kecil ya, belum diisi lagi mungkin. Di sini ada tong sampah, klosetnya model duduk. Di sini tempat sabunnya, ini keran buat ininya, buat kloset duduknya ya. Kita coba yuk dua-duanya kalau ada yang jalan. Oh, ini sepertinya. Airnya sepertinya kecil ya, apa belum diisi? Saya juga belum paham. Ini ada shower bilasnya nih. Di sini ada tisu, kita coba yuk shower bilasnya. Kalau ini kecil juga berarti fix belum diisi. Oh iya, jalan airnya ya, banter, semruwur. Oke, di sini ada handrail untuk pegangan. Di sini ada jendela model fix ya, nggak bisa dibuka. Jadi kita nggak bisa toilet ride nih nanti. Dan ya, ada apa lagi nih? Ada pengharum ruangan pastinya nih, dan pastinya ada cerminnya kecil ya. Oh ya, di situ ada gantungan, yuk kita lihat. Nah, ini ada gantungan ya buat gantung yang lain-lain. Sip, mantap.
Selamat datang di Bumi Ayu. Saat ini perjalanan saya dengan kereta api Bangunkarta sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Pemberhentian pertama dari perjalanan saya dengan kereta api Bangunkarta. Kabarnya tadi dari PPKI di sini tunggu waktu 10 menit, nggak tahu sepertinya nunggu silangan apa ya. Oke, kita tunggu aja diberangkatkan kembali dari stasiun Bumi Ayunya ya. Stasiun Bumi Ayu, stasiunnya ada di sebelah sana. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan kami perluaskan untuk akses pintu keluar berada di sisi sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api Bangunkarta di stasiun Purwokerto. Kami perluaskan pula untuk keselamatan diri Anda jika kita untuk tidak membuka pintu terlebih dahulu sampai kereta api benar di stasiun Purwokerto. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih. Selamat datang di kota Purwokerto. Saat ini perjalanan saya dengan kereta api Bangunkarta sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini adalah pertama kalinya kereta api Bangunkarta, bukan pertama kalinya sih, kedua kalinya kereta api Bangunkarta menginjakkan rodanya di emplasmen stasiun Purwokerto. Dan ini pertama kalinya saya naik kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Purwokerto. Dan ya, sepertinya pemberangkatan kereta api Bangunkarta dari stasiun Purwokerto ya masih beberapa menit lagi. Saya juga belum begitu hafal jadwalnya ya untuk kereta api Bangunkarta. Dan ya, di sini ada kereta BBM yang berhenti dan sepertinya di samping ada kereta api Joglo Smarto yang akan berangkat. Dan saya juga nggak tahu ini Bangunkarta masih lama enggak. Oh ya, Joglo Smarto akan berangkat. Kita lihat Joglo Smarto berangkat dari jalur 4. Tepat setelah kereta api Joglo Semarkerto diberangkatkan, kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pukul 17:11 tepat setelah berhenti selama 5 menit plus ekstra waktu 5 menit.
Hari sudah mulai gelap, cacing-cacing di perut saya udah mulai pada ribut nih. Oke, kita isi perut dulu ya, biar cacing-cacingnya diem lagi. Hehehe. Ini dia saya beli untuk makan sorenya nasi sapi lada hitam. Isiannya ada apa aja nih? Itu ada daging sapinya, ini ada sayuran-sayurannya, termasuk kerupuk dan juga nasinya. Oke, saya izin lepas face shield dan maskernya untuk menyantap makanan saya ya. Teman-teman jangan lupa makan ya. Selamat makan. Selamat datang di Kutoarjo. Saat ini perjalanan kereta api Bangun Karta sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Yang ada di belakang ini adalah rangkaian kereta api Sawung Gali yang akhirnya jalan juga ya. Dan ya, kereta api Bangun Karta di sini masih tunggu waktu diberangkatkan pukul 18.51 kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah koreksi ya. Oke, ini yang di belakang akhirnya jalan juga kereta api Sawung Gali. Padahal waktu itu saya terakhir ke sini itu dia masih tidur ya. Tapi karena mungkin ini weekend, jadi ya akhirnya kereta api Sawung Gali dijalankan. Stasiunnya ada di seberang sana ya, cuma saya milih sebelah sini karena ada ini nih, Sawung Gali jalan. Oke, ini dia stasiun Kutoarjo bersama kereta api Bangun Karta yang ini, dan ini adalah kereta api Sawung Gali. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Bangun Karta sudah meninggalkan stasiun Kutoarjo. Di luar suasananya sudah gelap, jadi aku bingung mau ngerekam apa lagi setelah ini. Dan habis ini sepertinya pemberhentian selanjutnya di stasiun Yogyakarta, lalu Klaten, dan saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Masih ya kurang lebih 1 jam, ya 2 jam kurang dikit lah ya untuk tiba di stasiun Solo Balapan. Suasana di ekonomi 5 dari sejak saya berangkat di Cirebon Perujakan, ini suasananya masih cukup lengang, nggak terlalu ramai dan nggak terlalu sepi juga. Jadi enak lah, masih bisa menerapkan physical distancing lebih optimal lagi dan penerapan protokol kesehatannya lebih mantap lagi. Ini nih teman-teman, momen yang saya tunggu saat naik kereta api Bangun Karta dengan rute baru ini. Ketika kereta api Bangun Karta tiba di stasiun Tugu Yogyakarta untuk kedua kalinya, dan untuk pertama kalinya dari arah Jakarta Pasar Senen. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kali ini perjalanan kereta api Bangun Karta sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan ya, sepertinya bersinar bentar banget. Dan ya, kereta api Bangun Kartanya akan berangkat lagi. Oke, kita masuk lagi walaupun cuma sebentar ya. Akhirnya bisa melepas diri dengan stasiun Yogyakarta ya. Yuk langsung masuk lagi. Tiba di stasiun Klaten, pemandangannya berantakan banget nih teman-teman. Eits, ini bukan apa-apa ya. Ini sedang pengerjaan peron tinggi di stasiun Klaten. Mantap. Kali ini perjalanan saya sudah tiba di stasiun Klaten, dan sepertinya stasiun Klaten sedang berbenah ya. Itu bisa dilihat.
Aku agak zoom dikit ya. Bisa dilihat di sebelah barat sana sedang ada pembangunan peron tinggi sepertinya ya. Lagi berantakan dulu untuk menjadi istimewa ya Stasiun Klaten. Oke, kita doakan semoga pembangunan peron tingginya cepat selesai dan masyarakat bisa menikmati naik kereta di Stasiun Klaten ini dengan nyaman ya naik turun keretanya. Oke, ini dia Stasiun Klaten. Mantap lah, pokoknya Klaten sedang berbenah sekarang. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya tuh sudah ada pengumumannya ya. Sudah akan berakhir di tujuan akhir saya Stasiun Solo Balapan. Recapnya untuk perjalanan kali ini agak aneh juga sih untuk naik Bangunkarta di kelas ekonomi lewatnya selatan. Naik kereta api Bangunkarta, rute baru, relasi baru, dan layanan kelas yang baru. Ini ya cukup aneh, tapi selebihnya ekonominya nyaman, enak banget buat dinaikin, ayunan suspensinya juga halus, jadi bikin nyaman lah pokoknya untuk naik kereta ekonomi ini. Ya, sesaat lagi saya akan turun di Stasiun Solo Balapan. Ini sesaat lagi keretanya akan merapat di Stasiun Purwosari sih, melintas langsung di Stasiun Purwosari, dan saya akan berakhir perjalanannya di Stasiun Solo Balapan. Ya segitu aja sih recapnya, pokoknya untuk naik kereta api Bangunkarta ini ya recommended lah. Boleh juga ini untuk perjalanan dari Jakarta Jogja, terus Jakarta Jombang mungkin boleh juga. Dan ya tadi nyampe Jogjanya juga kalau misalkan kalian hanya sampai Jogja naiknya ya jamnya cukup enak juga sih untuk turun di Jogja lalu jalan-jalan dulu di Malioboro. Mantap ya. Oke, saya mau prepare dulu, dan lagu kedatangan Bengawan Solo sudah diputar di dalam kabin ini. Jadi yuk mari kita siap-siap turun, dan perjalanan saya akan berakhir di Solo Balapan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan 5 jam 40 menit dari Cirebon menuju Solo, kereta api Bangunkarta tiba di tujuan akhir saya Stasiun Solo Balapan. Untuk pemberhentian di kota Solonya, kereta api Bangunkarta pindah ke Stasiun Solo Balapan ya, bukan di Stasiun Solo Jebres lagi. Terima kasih untuk kereta api Bangunkarta dan segenap kru yang bertugas telah mengantarkan saya dari Cirebon menuju Solo. Semoga kita bisa berjumpa pada trip berikutnya ya. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Stasiun Solo Balapan, kereta api Bangunkarta ini. Dan kereta api Bangunkartanya sebentar lagi akan persiapan diberangkatkan menuju tujuan akhir Stasiun Jombang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai Solo ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan selamat datang di Stasiun Solo Balapan. Dan kereta api Bangunkarta pun melanjutkan perjalanannya hingga tujuan akhirnya di Stasiun Jombang. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan akhir ya.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa kalau mau subscribe, klik di sini. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya di sini dan di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.